dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kang Hedi kayaknya harus sabar sebentar karena kita akan melanjutkan kembali ayatnya. Ya Dea ya. Kita lanjutkan kembali ayat kita, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ayat-ayat berikut ini yang pertama ayat 116 itu menjelaskan bahwa Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur segala yang terdapat di alam raya ini. Dia yang memiliki dan menguasai langit, bumi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dan tidak ada selain Allah yang dapat memberikan pertolongan. Ya kan? Jadi kalau mau bisnis dengan yang lain rugi. Hanya dengan Allah. Ayat-ayat selanjutnya. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan oleh Nabi. Ayat ini tidak berkata yang meninggalkan Nabi. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena yang ditinggalkan itu seakan-akan kamu tidak berarti. Ya toh? Tidak mau Tuhan berkata Nabi tidak berarti. Yang ditinggalkan sampai setelah bumi yang luas ini terasa sempit olehnya. Sudah tidak ada yang mau bicara dengan dia. Jiwanya pun, dirinya pun sudah merasa terlalu sempit. Dia sudah yakin bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan bantuan kecuali dari Allah. Maka ketika itu Allah kembali kepadanya supaya mereka kembali. Wah, ini apa artinya? Taubat itu, taubat manusia itu berada di antara 2 taubat Tuhan. Saya beri gambaran. Ini saya letakkan di sini. Tadinya manusia dengan Tuhan itu berada dalam posisi yang berdekatan. Begitu orang berdosa, manusia menjauh dari Tuhan, Tuhan menjauh dari dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau orang mau kembali kemari. Maka Tuhan bertaubat. Aneh ya kata-kata itu. Tuhan kembali dalam arti dia mendekat kemari sambil memberikan isyarat-isyarat kepada orang itu supaya dia kembali. Isyarat-isyarat Tuhan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Ada orang koruptor, taubat deh. Bagaimana caranya Tuhan mengajak dia? Coba lihat itu si A sudah ditangkap. Itu ajakan Tuhan. Sehingga orang ini tadi kembali kemari, Tuhan juga kembali ke sana. Jadi maka di sini dikatakan bahwa summa taba alaihim, lalu Tuhan bertaubat kembali mengajak dia untuk ini, kembali memperlihatkan tanda-tanda bahaya kalau tetap berada di posisi sana. Setelah terlihat oleh yang bersangkutan, dia kembali. Setelah dia kembali merangkak, Tuhan datang bersegera untuk menjemputnya. Ini tadi, oke. Karena itu kita lanjutkan ayat kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah, jadilah dalam kelompok orang-orang yang jujur. Masuk. Itu katanya begini, kalau Anda tidak bisa seperti orang yang baik, tidak bisa sama dia, contohi dia, sekuat kemampuan Anda. Berkata jujurlah, biasakanlah diri berkata yang benar, karena siapa yang membiasakan diri dengan sesuatu, dia pada akhirnya akan menjadi bagian dari kelompok orang-orang itu. Ya kan? Saya lanjutkan lagi. Tidaklah wajar bagi penduduk Madinah dan siapa yang berada di sekitar Madinah dari para orang-orang yang bermukim di luar daerah pemukiman, tidak wajar bagi mereka untuk tidak ikut serta bersama Rasulullah, dan tidak wajar juga mereka itu tidak mencintai Rasulullah. Itu disebabkan karena mereka itu tidak ditimpa oleh kehausan, tidak ditimpa oleh kepayahan, oleh kelaparan di jalan kebaikan, tidak meletakkan kaki mereka pada suatu tempat yang bisa mengakibatkan kejengkelan orang-orang yang buruk sifatnya. Tidak juga mereka itu menimpakan kepada musuh suatu hal yang merugikan mereka,
kecuali itu semua dicatat sebagai amal soleh. Jadi kalau Anda menyanyi, lantas nyanyian Anda menggembirakan kaum muslimin dan menjengkelkan orang lain, itu amal soleh. Ya. Sedikit pun dari upaya Anda melakukan sesuatu yang direstui Tuhan, itu dicatat sebagai amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Mereka tidak menafkahkan nafkah walau sedikit atau besar. Tidak menyeberang dari suatu lembah ke lembah yang lain, kecuali itu dicatat oleh Allah sebagai suatu amal yang baik dan akan diberikan ganjaran yang sempurna tanpa harus. Baik, Kang Hedi sabar lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu.